Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1. Kali ini kita akan melanjutkan tentang teks eksposisi, yaitu tentang jenis-jenis teks eksposisi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah melakukan pembelajaran, peserta didik mampu membedakan jenis-jenis teks eksposisi yang dibaca. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi definisi, yaitu menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberikan penjelasan dengan batasan makna. Contohnya, globalisasi adalah proses ketika dunia menjadi semakin saling terhubung sebagai hasil dari peningkatan perdagangan dan pertukaran budaya secara masif. Di situ ada penjelasan, dibuktikan dengan kata adalah. Yang kedua, eksposisi proses, yaitu memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau dalam pembuatan hal tertentu. Contohnya, itu Bapak ambil tentang cara memasak mie rebus. Mula-mula persiapkan alat dan bahan. Alatnya yaitu panci, spatula, dan jangan lupa kompornya. Adapun bahannya yaitu mie rebus dan air. Adapun cara pembuatannya yaitu mula-mula rebuslah air terlebih dahulu. Sambil menunggu air masak, kita membuka bungkus mie. Setelah itu airnya mendidih, ambil air mendidih tersebut 1 gayung untuk disiramkan ke mie yang sudah ditaruh di baskom. Setelah mie masak, buang airnya, lalu tuang bumbunya ke mie di dalam baskom, lalu diberi air panas secukupnya. Mie siap dihidangkan. Itu cara atau proses. Selanjutnya, eksposisi ilustrasi, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Sebagai contohnya, di situ bisa dibaca, salah satu tanda pemanasan global adalah peningkatan suhu udara bumi. Pada suatu kondisi tertentu, suhu udara bumi diibaratkan pemanasan mesin kendaraan bermotor, yaitu ibaratnya. Ilustrasi itu suatu contoh. Kita gambarkan pemanasan global sama dengan pemanasan mesin kendaraan bermotor. Yang keempat, eksposisi klasifikasi, berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Terdapat 2 pola, menyeragamkan ke dalam suatu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Oleh karena itu, dalam membuat teks eksposisi ini dibutuhkan dasar pengklasifikasian atau pengelompokan yang jelas. Contohnya, jurusan sastra Indonesia di Universitas Indonesia terbagi menjadi 3, linguistik, sastra, dan filosofi. Meskipun ketiganya sama-sama mempelajari bahasa Indonesia, perbedaan terletak dari penggolongan minat para mahasiswa. Linguistik menjadi peminatan bagi mahasiswa yang fokus terhadap ilmu tata bahasa. Sementara itu, mahasiswa yang menaruh perhatian utama pada seni yang dimediumkan bahasa menempatkan sastra sebagai peminatan. Yang kelima, eksposisi berita. Eksposisi ini berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Contohnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Manik Marga Mahendra menjadi sorotan publik setelah aksinya menyatakan secara lantang bahwa DPR adalah singkatan dari Dewan Pengkhianatan Rakyat. Aksinya tersebut dilontari dari bentuk protesnya yang mewakili suara para mahasiswa di Indonesia yang menolak
RKUHAP. Nah, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran akhirnya ada tugas kelima dari daring dari Bapak. Yang pertama, tuliskan materi yang ada di video ini di buku tulis Anda, lalu fahami jenis-jenis teks. Belajar adalah kebutuhan, maka penuhilah kebutuhan Anda. Akhirnya Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.